Halo Dika, selamat malam. Malam, Mbak. Baik, gimana kabarnya nih? Baik. Baik, Dika terlihat rapi ya penampilannya. Oke, mungkin kita akan bisa ngobrol 10 menit ke depan, apakah bisa? Bisa. Baik, mungkin saya konfirmasi dulu apakah Dika merasa nyaman berbincang dengan saya di tempat ini. Nyaman. Nah, mungkin Dika bisa menceritakan sedikit apa yang membuat Dika datang ke sini dan masalah yang Dika alami itu seperti apa. Mungkin Dika bisa menceritakan. Untuk permasalahan yang saya alami itu kan di dunia perkuliahan, Mbak. Jadi awalnya itu kan saya di SMA itu kan saya bisa dibilang itu orang yang berprestasi, lalu good looking, bisa maksudnya untuk kejenjang pendidikan itu bagus itu. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya tuh menjadi down itu ketika saya dibenci sama orang-orang yang mungkin merasa saya tuh kayak saingan gitu, dan di situ saya merasa kayak dijauhi teman karena mereka sampai membuat akun palsu yang isinya itu foto atau video saya yang diedit atau membuat statement yang enggak, mungkin saya membayangkan kalau saya melakukan itu saya nggak bisa gitu, tapi itu dampaknya besar, jadi mempengaruhi banyak orang di situ dan orang-orang kayak percaya gitu, dan dampaknya berkelakuan buruk kepada saya gitu, dan saya sampai takut untuk keluar dan khawatir ketika saya nanti keluar ada kenapa-napa gitu. Dan sedangkan ketika saya waktu itu saya nggak bisa membuat cerita ke orang tua saya gitu, karena hubungan saya dengan orang tua saya itu nggak bagus gitu, dan saya memutuskan untuk memendam itu dan terbawa sampai di perkuliahan di mana saya banyak mengenal teman dan saya tidak bisa memilih pertemanan, dan itu yang membuat saya tuh tambah parah gitu, dan saya bisa kenal dengan alkohol dan sering gabung malam nyanyi, banyak nyanyinya gitu, dan itu kegiatan positif saya berkurang gitu, dan dampaknya di perkuliahan saya, jadi perkuliahan saya itu menjadi lebih buruk karena tugas-tugas tertinggal dan absensi saya banyak nggak masuknya gitu, karena saya badannya kan capek itu ya, seperti itu Kak. Jadi sampai sekarang malah menambah overthinking saya gitu, dan saya di sini mungkin mau cari jalan keluarnya gitu. Oke, baik. Tadi kan Dika sempat menceritakan ketika Dika mengalami masalah, Dika melampiaskannya dengan aktivitas yang seperti ke klub malam, minum minuman alkohol. Apakah dengan melakukan aktivitas itu masalah Dika menjadi berkurang? Kalau waktu melakukannya itu mungkin lupa ya, jadi hilang itu, nggak sadar kan, tapi setelah itu sehari atau 2 hari itu terasa gitu, dan mungkin jangka panjang kerasa sampai sekarang, Mbak. Oke, berarti kan sama saja kan ketika Dika melampiaskan ke aktivitas seperti meminum minuman alkohol, ke klub malam, itu kan sama saja tidak mengurangi masalah yang Dika rasakan. Namun justru malah menambah masalah baru lagi, seperti tadi Dika menjelaskan kuliah jadi berantakan dan lain-lain. Nah, menurut Dika apakah keputusan itu adalah keputusan yang tepat bagi Dika? Untuk saat ini saya bisa bilang enggak enggak tepat itu. Oke, baik. Berarti itu kembali lagi ke masalah utama yang Dika rasakan, seperti tadi menjadi korban bully, dijauhi teman-teman, sehingga menutup diri di lingkungan sosial. Nah, Dika juga tidak bisa menceritakan masalah yang Dika alami ke orang-orang lain. Apakah Dika tidak mencoba untuk menceritakan masalah yang Dika alami ini ke orang yang Dika anggap percaya kepada orang tersebut, sehingga pikiran dan beban pikiran yang Dika terkait masalah yang Dika pikirkan itu dapat mengurang? Saya tuh pernah mencoba ya kayaknya, jadi mencoba buat cerita gitu, tapi kan itu yang trauma saya kan di situ, memang kayak saya mencoba cerita tapi malah diputar balikan 180 derajat, jadi saya mungkin nggak ada kepercayaan buat cerita seperti itu. Baik, berarti ibaratnya bisa Dika membayangkan saya ini adalah teman baik Dika. Nah, Dika bisa menceritakan masalah yang Dika rasakan. Nah, menurut Dika itu bagaimana Dika, perasaan yang Dika rasakan ketika saya ngobrol seperti ini? Ya lebih bagus lah.
Nah, begitu juga ketika Dika memiliki teman baik yang bisa mendengarkan masalah yang Dika rasakan. Nah, itu malah justru mengurangi beban pikiran yang Dika alami. Dan mungkin saja masalah yang Dika alami ini karena Dika salah dalam memilih teman. Iya. Sebenarnya masih banyak teman-teman di luar sana yang bisa membawa dampak positif bagi Dika, yang bisa membuat Dika berkembang lebih baik ke depannya. Iya. Oke. Mungkin ada sedikit pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan lagi. Mungkin terkait dengan supaya apa ya, mengurangi itu gimana Kak? Supaya nggak overthinking gitu. Mungkin Dika bisa melakukan aktivitas yang lebih positif lagi dan mencari lingkungan-lingkungan yang lebih mendukung Dika. Seperti misal melakukan hobi Dika. Seperti hobi Dika apa? Kayak ini suka main sama peliharaan aja sih. Oke, mungkin Dika bisa mencari komunitas pecinta hewan yang mungkin bisa mengontrol pikiran Dika lebih baik lagi dan memikirkan hal-hal yang positif. Iya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Sudah. Oke, saya berterima kasih kepada Dika karena sudah mau menceritakan masalah kepada saya, dan saya sangat yakin dan percaya kepada Dika bahwa kehidupan yang Dika jalani ini adalah milik Dika sepenuhnya. Jadi itu pun adalah tanggung jawab Dika untuk menjalani kehidupan, dan saya yakin dan percaya bahwa Dika bisa menjalani tantangan dan rintangan yang akan Dika jalani di kehidupan Dika, dan saya juga sangat mendukung sepenuhnya Dika untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Mbak. Ya, karena waktu sesi konseling kita sudah menuju 10 menit, maka saya akan akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Terima kasih Dika untuk cerita terkait cerita yang sudah diceritakan, masalah-masalah kepada saya. Iya. Terima kasih. Iya Mbak.